Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman Hidayat dari kelas A1 dengan NIM 20.111.044.1012. Saya di sini akan mencoba mempresentasikan materi e-business dengan pemahaman saya sendiri. E-business itu apa sih? E-business itu bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Nah, materi pertama itu perencanaan e-business. Nah, pengantar e-business plan ada beberapa poin. Nah, tapi poin utamanya itu seperti usaha e-business, ada perencanaan untuk plan, ada perencanaan usaha, dan lain-lain. Nih, alasan dasar mengapa kita harus membuat e-business ada 5 poin juga. Seperti harus memahami bisnis diri sendiri sebelum orang lain. Harus tahu kebutuhan untuk pendanaan. Nah, habis itu ada kemitraan strategis, ada penjelasan pada pemasok atau pelanggan, upaya menarik sosok penting. Oke, tujuan membuat e-business itu ada beberapa poin juga, seperti mendeklar tentang pemilik atau pemegang inisiatif dan membuka usaha baru tersebut. Nah, ada beberapa poin lagi, dan manfaat umumnya itu membantu dalam permodalan. Ada aspek-aspek e-business plan, ada aspek pemasaran, ada aspek teknik dan produksi, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek AMDAL, dan terakhir ada hasil. Oke, kita lanjut ke materi ketiga. Nah, di sini materi ketiga itu membangun e-business berbasis website. Kenapa website? Karena kita berjualan menggunakan komputer, jadi harus menggunakan website. Ada beberapa website yang bisa digunakan. Ada Volution tadi. Setelah itu ada PrestaShop. Masing-masing ada keunggulan dan kekurangan juga ya. Nah, ada Weebly. Nah, ada Squarescape. Dan setiap ini pasti memiliki fitur-fitur yang menarik juga. Ini ada Magento. Ada Wix.com. Pasti memiliki fitur-fitur dan punya kekurangan dan kelebihan. Oke, selanjutnya customer trust pada e-business. Nah, keberhasilan e-business bergantung pada banyaknya faktor atau salah satu kontributor penting adalah kepercayaan. Maksudnya, kita bakal berhasil jika para konsumen kita percaya kepada distributornya dan memberikan testimoni yang baik, promosi yang baik, harga yang baik, kualitas yang baik. Nah, intinya harus memiliki kepercayaan kepada pelanggan atau konsumen. Mendapat kepercayaan kepercayaan pelanggan bergantung pada banyaknya hal yang dikontrol oleh e-bisnis. Namun kepercayaan pelanggan tidak dapat di bawah kendali e-bisnis. Oke, mendapat kepercayaan, terus versi paid web vendor reputation merupakan suatu atribut yang mewujudkan baik atau tidaknya penjualan tersebut. Reputasi merupakan suatu hal yang penting untuk membangun kepercayaan konsumen, seperti informasi positif yang didengar oleh konsumen tentang penjual dapat menciptakan persepsi positif atau konsumen mengenai penjualan tersebut. Oke, ada web quality juga. Web quality terbukti berpengaruh terhadap trust, tampilan dan informatif, kesan keamanan, kemudahan dan pengoperasian, kenyamanan penggunaan, serta kualitas layanan yang baik dari website, mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, kapabilitas, dan kompetensi online shop, kayak Shopee, Tokopedia. Dalam konteks e-business, pentingnya kepercayaan semakin meningkat.
kepercayaan ini sekali lagi, misalkan contoh lain seperti Shopee, kita berjualan, berikan semua apa sih namanya, berikan semua spesifikasinya. Nah, orang bisa, kalau misalkan sesuai seleranya dibeli. Nah, jika memang dia puas, dia bakal kasih kita bintang. Nah, itu kepercayaan dari suatu toko dan konsumen. Nah, secara tidak langsung dia juga memasarkan produk kita. Seperti itu. Faktor yang kontribusi membangun kepercayaan. Kepercayaan tidak mudah diukur dalam dunia perdagangan online. Faktor-faktor yang kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan bertransaksi adalah ini: akses mudah ke deskripsi produk dan layanan, kemudahan menetapkan pesanan, konfirmasi pesanan, pelacakan pesan, dan layanan pernah jual. Maaf, kondisi saya kurang enak badan. Layanan penjualan adalah komponen kunci dalam mendapatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan dalam bisnis elektronik. Pelanggan kemungkinan besar dipisahkan oleh jarak dari pandangan dan pada saat yang sama memiliki akses ke situs web perdagangan sepanjang masa. Keamanan. Ini juga keamanan. Keamanan yang sama pentingnya untuk bisnis elektronik secara umum dan kepercayaan pada khususnya adalah aspek keamanan. Nah, maksudnya aspek keamanan, misalkan kita udah beli, udah kita transfer, tapi barangnya tidak datang. Itu berarti kan nggak aman paket kita kan. Itu bisa jadi dari tokonya, bisa jadi dari kurirnya. Kita nggak tahu, jasa kirimnya. Nih, kesimpulannya itu kepercayaan adalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis elektronik. Ada banyak cara untuk membangun kepercayaan. Hal ini merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti. Karena bisnis elektronik dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dan yang pasti akan ada hambatan, tambahan, dan membangun dan mempertahankan kepercayaan. Oke, selanjutnya ini managing dan aspek hukum e-business. Manajemen pengetahuan, kemampuan untuk melakukan sharing pengetahuan merupakan sebuah keunggulan kompetitif organisasi. Ini ada aturan manajemen pengetahuan. Oke, ada atribut manajemen pengetahuan, ada mengelola aplikasi e-business. Ada ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning. Adalah perencanaan sumber daya perusahaan yang terintegrasi berupa aplikasi perangkat lunak yang meliputi manufaktur, distribusi, keuangan, sumber daya manusia. Nah, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan profitabilitas. EIA, aplikasi yang meningkatkan fungsional operasi. Aturan proses SCM, nih ada seperti ada manajemen risiko. Risikonya harus kita tahu juga ya sebelum berjualan. Area risiko bisnis, aspek hukum ini penting juga, pendahuluan. Oke, lanjut. Ada food sanitation. Food sanitation seperti ini. Dan yang penting tuh food sanitation itu halal, baru bisa dikonsumsi. Nah, tidak haram. Nah, yang pasti halal, sistem jaminannya sudah ada sertifikasi halalnya, sudah ada di hadis juga. Nah, boleh dipasarkan jika halal. Oke, ini makanan yang haram